Kelompok Xiao Yan berhasil turun dari lantai atas. Setelah melewati langkah terakhir, Xiao Yan akhirnya berhenti. Dia menoleh, memperhatikan Ye Zhong yang mengerutkan kening, dan tanpa sadar tersenyum. Dia bertanya, apakah penatua Ye Zhong mengkhawatirkan kelompok itu? Ye Zhong menganggukkan kepalanya dengan senyum pahit saat mendengar ini. Dia menghela nafas, sekte Xuan yang mendalam cukup kuat. Tidak disangka kami bertemu mereka di sini. Dari penampilan penjaga pria berpakaian putih, kemungkinan dia memiliki posisi yang cukup tinggi dalam sekte Xuan yang mendalam. Dengan gaya sekte Xuan yang mendalam, di mana mereka membalas dendam untuk segalanya, kemungkinan besar mereka tidak akan membiarkan hal-hal terjadi begitu saja setelah kita menyinggung mereka hari ini. Xiao Yan tersenyum tipis dan menjawab, ini adalah sesuatu yang tidak bisa kami pilih. Anda tidak perlu terlalu khawatir. Saya akan menerima taktik apapun yang dia bentuk. Xiao Yan saat ini memiliki kualifikasi untuk mengucapkan kata-kata ini. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak akan takut pada siapapun di bawah level Douzun jika dia benar-benar meledak. Selain itu, jika dia benar-benar menjadi gila dan melemparkan lotus pemusnahan api, bahkan seorang elit Douzun harus mencari perlindungan sementara. Selain itu, ada dua elit asli Douzun saat ini di sampingnya. Barisan dan kekuatan ini cukup untuk melawan beberapa faksi papan atas. Meskipun latar belakang sekte Xuan yang mendalam sulit, tidak mungkin bagi Xiao Yan untuk menyerahkan pelat tembaga kepada Chen Xian karena karakternya. Karena kedua belah pihak tidak mau mundur, konflik pasti akan terjadi. Ye Zhong menemukan bahwa dia tidak dapat mengatakan apa-apa lagi setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Setelah mengalami masalah dari terakhir kali, dia berpikir bahwa Xiao Yan memiliki latar belakang yang kuat di belakangnya. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa memaksa kembali seorang ahli super kuat seperti Bing He? Xiao Yan secara alami tidak menyadari apa yang dipikirkan Ye Zhong. Setelah menuruni tangga, dia mengambil satu putaran di sekitar lantai 2. Akhirnya, dia menemukan kios yang ditempati Xin Lan. Xin Lan, yang bosan menunggu pembeli menemukannya, sangat gembira saat melihat kelompok Xiao Yan. Dia buru-buru berdiri. Bagaimana itu? Xiao Yan tersenyum dan bertanya. Hehe, orang tua itu akhirnya menyerah, Xin Lan tertawa. Setelah itu, mata cantiknya beralih ke sesepuh berjubah merah, yang melihat mereka dari jarak dekat. Apakah ada keuntungan lain? Xiao Yan tersenyum. Orang tua ini gagal bertahan. Tidak ada. Anggur spiritual hijau berusia 1000 tahun yang Anda sebutkan adalah ramuan obat yang sangat langka. Saya telah meminta cukup banyak orang dari tempat ini, tapi tidak satu pun dari mereka yang memilikinya. Xin Lan menggelengkan kepalanya saat dia menjawab tanpa daya. Xiao Yan mengangguk. Dia tidak terkejut dengan hasil ini. Lagi pula, tanaman spiritual hijau berusia 1000 tahun memang sangat langka. Terlebih lagi, benda ini adalah sesuatu yang harus dimiliki seseorang saat memperbaiki beberapa pil obat tingkat tinggi. Bahkan jika beberapa orang memiliki benda ini, jarang ada yang mau menukarnya dengan barang lain. Xiao Yan menyuruh Xin Lan berkemas. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan ke lelaki tua berjubah merah, yang memiliki senyum pahit. Xiao Yan menyeringai pada lelaki tua itu dan mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya. Jangan katakan bahwa aku telah membuatmu menderita. Ini adalah pil unsur jantung. Aku akan menggunakannya untuk menukar buah iblis esensi darahmu. Anda mendapatkan lebih banyak dari transaksi ini. Senyum pahit di wajah sesepuh berjubah merah itu menghilang saat mendengar bahwa pil yang diambil Xiao Yan adalah pil unsur jantung. Dia dengan penasaran memeriksanya sebelum mengangguk dengan sikap puas. Jika Anda memiliki lebih banyak buah iblis esensi darah, anggur spiritual hijau berusia 10.000 tahun, atau ginseng tulang salju, Anda dapat datang ke Istana Yi di utara untuk mencariku. Saya akan mengambil semuanya. Selain itu, harga yang akan saya tawarkan pasti akan memuaskan Anda. Xiao Yan secara acak mengambil kotak giok dari platform kristal dan menyentuh buah iblis esensi darah di dalamnya. Perasaan lembut menyebar dari ujung jarinya.
Baru saat itulah dia menganggukkan kepalanya dan menyimpan item itu di cincin penyimpanannya. Di saat yang sama, dia mengucapkan kata-kata itu sambil tersenyum. Pria tua berjubah merah itu juga menyeringai dan mengangguk saat mendengar kata-kata Xiao Yan. Pil unsur jantung sangat membantu seorang alkemis. Apalagi, cukup merepotkan untuk memperbaikinya. Bahkan beberapa alkemis yang telah mencapai kelas menengah dari tingkat ke-7 memiliki peluang keberhasilan yang rendah saat memperbaiki pil obat ini. Inilah mengapa pil unsur jantung sangat mahal. Orang tua itu memang mendapatkan lebih banyak dengan menggunakan ramuan obat ini untuk ditukar dengan pil unsur jantung. Xiao Yan tidak terus tinggal setelah memberitahu pria tua berjubah merah itu. Dia memimpin kelompoknya ke tangga dan menuruni mereka sebelum meninggalkan pameran dagang alkemis. Setelah itu, mereka bergegas kembali ke Manor Ye. Xiao Yan dengan cemas membuat Ye Zhong dan yang lainnya menutup pintu manor setelah kembali ke Manor Ye. Dia memimpin Tian Huo Zunse dan dokter peri kecil ke sebuah ruangan setelah itu. Mereka bertiga mengepung meja di dalam sebuah ruangan. Plat tembaga aneh yang mereka dapatkan sebelumnya ada di atas meja. Plat tembaga itu berwarna kuning pucat. Banyak seperti cacing tanah keriting, karat hijau menutupi permukaan. Karat tembaga ini telah terkikis dan menutupi beberapa gambar pada pelat tembaga. Pak Tua Yao, apakah Anda yakin benda ini sama nilainya dengan formula obat dari pil unsur jantung? Xiao Yan menatap pelat tembaga ini yang tidak terlihat lebih biasa. Dia sudah menggunakan berbagai metode untuk itu. Bahkan gambar di pelat tembaga telah disalin dengan cermat olehnya. Namun, dia masih tidak dapat memperoleh sedikit pun informasi dari pelat tembaga. Tian Huo Zunse tersenyum saat dia melihat Xiao Yan, yang berakhir dengan tangan kosong meskipun menggunakan berbagai taktik. Dia mengeluarkan 2 ledakan tawa dan dengan sengaja berkata dengan cara yang tak terduga. Nak, jika begitu mudah untuk membongkar rahasia itu, apakah menurutmu kamu akan memiliki kesempatan untuk menikmati manfaatnya? Xiao Yan tanpa sadar tersenyum saat mendengar kata-kata Tian Huo Zunse. Dia berkata, kalau begitu, bisakah Pak Tua Yao tolong beritahu saya betapa hebatnya benda ini? Tian Huo Zunse tersenyum senang setelah mendengar nada suara Xiao Yan. Dia mengulurkan tangannya dan mengambil piring tembaga itu. Setelah itu, dia meletakkannya di tangannya, memiringkannya ke lampu api, dan melambai ke Xiao Yan. Apakah kamu menemukan sesuatu? Xiao Yan dengan hati-hati mempelajari pelat tembaga ini. Dia bisa dengan jelas melihat karat seperti cacing tanah di bawah pantulan cahaya. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan berkata, Pak Tua Yao, tolong jangan membuat kami terus menebak. Betapa tidak sabar. Tian Huo Zunse menggelengkan kepalanya. Dia meringkuk jarinya dan seutas benang douki diaglomerasi di ujungnya. Itu berubah menjadi jarum douki kecil. Setelah itu, Tian Huo Zunse mengendalikan jarum douki yang sangat padat ini dan dengan hati-hati memasukkannya ke dalam karat tembaga berwarna hijau di permukaan pelat tembaga. Di bawah penghapusan hati-hati Tian Huo Zunse, debu tembaga berwarna hijau mulai turun perlahan dan mendarat di permukaan meja. Xiao Yan dan dokter peri kecil memperhatikan apa yang dilakukan Tian Huo Zunse. Mereka saling berhadapan. Keduanya sama-sama bingung. Tian Huo Zunse mengabaikan kedua domba yang kehilangan arah ini. Dia menghabiskan hampir setengah jam sebelum dia menghilangkan karat berwarna hijau dari pelat tembaga. Tepat ketika Xiao Yan dan dokter peri kecil mengira bahwa Tian Huo Zunse akan menjelaskan misteri pelat tembaga, Tian Huo Zunse secara acak melemparkan pelat tembaga ke samping di depan tatapan mereka yang tertegun. Ini. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak saat melihat apa yang dilakukan Tian Huo Zunse. Xiao Yan benar-benar tidak mengerti apa yang dia mainkan. Kalian berdua mungkin cukup kuat, tapi pengalaman kalian memang kurang. Tian Huo Zunse mengangkat kepalanya dan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi dari dua lainnya. Setelah itu, dia meringkuk telapak tangannya dan kekuatan isap dipancarkan. Karat tembaga berwarna hijau ditarik ke telapak tangannya. Setelah itu diaglomerasi menjadi bola berwarna hijau seukuran ibu jari. Rahasia sebenarnya tidak terletak pada pelat tembaga.
Sebaliknya, itu sejalan dengan karat tembaga yang tidak mencolok ini. Bagaimana Anda hanya menggunakan akal sehat untuk menyimpulkan suatu item dari zaman kuno? Tianhuo Zunze menjentikan jarinya dan melemparkan karat tembaga berwarna hijau itu ke Xiao Yan. Dia berkata, gunakan api surgawi untuk membakarnya. Saya juga ingin melihat apa sebenarnya yang ada di dalamnya. Xiao Yan dengan hati-hati menerima bola tembaga hijau. Dia meliriknya sebelum memanggil sekelompok api hijau giok dengan sikap yang agak meragukan. Setelah itu, dia menyapu bola tembaga berwarna hijau ke dalam nyala api. Setelah pembakaran ini, Xiao Yan akhirnya menemukan beberapa aspek unik dari karat tembaga ini. Dia menemukan bahwa bola tembaga ini tidak menunjukkan jejak leleh terlepas dari seberapa tinggi suhu api hijau giok itu. Memang ada sesuatu di sini. Xiao Yan dengan tenang dan riang berteriak di dalam hatinya. Dia buru-buru menaikkan suhu. Ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum bola tembaga berwarna hijau akhirnya mulai menunjukkan tanda-tanda mencair. Dengan meningkatnya peleburan bola tembaga, Xiao Yan tiba-tiba menemukan perubahan bertahap pada warna hijau pada bola tembaga tersebut. Potongan-potongan kecil debu kuning diam-diam jatuh dari tembaga yang mencair sedikit demi sedikit. Akhirnya, mereka tetap tertahan di dalam nyala api. Mereka berkedip seperti roh, mengisyaratkan seperti mereka dipenuhi dengan spiritualitas yang padat. Bintik-bintik debu kuning samar berangsur-angsur jatuh. Setelah sekitar 2 menit, mereka berhenti jatuh. Bola tembaga itu lenyap seketika setelah semua debu jatuh. Setelah bola tembaga hancur, 5 keping debu kuning pucat tetap berada di dalam nyala api. Mereka berkedip-kedip dan sepertinya dipenuhi dengan kilau spiritual. Tidak ada perubahan lain, tidak peduli bagaimana nyala api itu menyala. Ini adalah... Mata Xiao yang terkejut saat melihat 5 bintik kuning pucat dari debu di dalam nyala api. Dia merasa sedikit tersesat. Itu jelas bukan hal yang dia kenali. Setelah bingung sejenak, mata Xiao Yan beralih ke Tianhuo Zunze di sampingnya. Namun, Xiao Yan melihat bahwa dia tenggelam dalam pikirannya. Hanya beberapa saat kemudian sebelum Tianhuo Zunze perlahan menghembuskan napas dan berkata dengan suara kasar, jika saya telah menebak dengan benar, hal-hal ini seharusnya menjadi sesuatu yang hanya ada pada zaman kuno. Bubuk makanan roh. Hehe, benar mempercaya diriku yang dulu. Anak kecil, jika Anda membandingkan hal ini dengan formula obat kelas menengah tingkat 7, Anda adalah orang yang telah mendapatkan banyak hal. Bubuk makanan roh? Xiao Yan mengangkat alisnya saat dia melihat ekspresi Tianhuo Zunze tiba-tiba menjadi gembira. Mulutnya dengan lembut menggumamkan beberapa kata. Apa gunanya bubuk makanan roh ini? Mata Xiao Yan bersinar saat dia melihat 5 titik debu kuning pucat di dalam ruangan. Dia menjilat mulutnya dan bertanya. Tianhuo Zunze membelai janggutnya. Dia merenung sejenak sebelum perlahan menjawab, kekuatan nutrisi roh ini cukup terkenal bahkan selama zaman kuno. Ini bukan hanya item yang harus dimiliki untuk memurnikan pil obat tingkat 8 ke atas tetapi juga dapat menyehatkan jiwa seseorang jika debu menyatu dengan jiwa. Secara bertahap memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Dari sana, seseorang dapat melangkah ke yang disebut alam jiwa. Sukacita melonjak ke mata Xiao Yan saat dia mendengar kata-kata Tianhuo Zunze. Tampaknya hal-hal kecil yang tidak mencolok ini menyembunyikan kemampuan yang hebat. Pada zaman kuno, beberapa alkemis yang telah menyentuh kondisi jiwa akan mencoba yang terbaik untuk mendapatkan bubuk makanan roh ini. Benda ini seperti magnet yang menarik spiritualitas. Jika itu menyatu dengan jiwa seseorang, itu akan memungkinkan jiwa untuk mengisi dengan spiritualitas tanpa disadari. Selain itu, ia juga memiliki efek katalitik yang baik dalam hal beberapa kondisi unik di mana seseorang akan memperoleh pemahaman. Tianhuo Zunze tersenyum dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Kegembiraan di matanya sulit disembunyikan. Dia benar-benar tidak mengambil kerugian dari transaksi ini. Nilai dari apa yang disebut bubuk makanan roh ini memang jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan formula obat untuk pil unsur jantung. Apalagi, hal yang mengejutkannya adalah bubuk ini bisa memperkuat spiritualitas jiwa seseorang. Keadaan jiwa membutuhkan jiwa untuk dapat memberikan pil obat dengan spiritualitas.
Namun, prasyarat dari efek ini adalah bahwa jiwa seseorang harus diisi dengan spiritualitas yang cukup. Namun demikian, jika seseorang tidak memiliki metode khusus untuk melatih jiwanya, ia tidak akan dapat merasakan apa yang disebut spiritualitas. Selain itu, metode pelatihan jiwa semacam ini telah benar-benar menghilang setelah sejarah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, seseorang hanya dapat meminjam bantuan barang-barang eksternal atau pertemuan yang beruntung untuk memasuki kondisi misterius dan meningkatkan spiritualitas jiwa seseorang. Mirip dengan dua pengalaman sebelumnya bahwa Xiao Yan. Sayangnya, kondisi semacam ini adalah sesuatu yang untungnya dapat ditemui, tetapi tidak berusaha untuk dicari. Secara alami, seseorang tidak dapat memasukinya hanya karena dia ingin. Karenanya, barang misterius semacam ini, yang dapat memperkuat spiritualitas dalam jiwa seseorang, telah menjadi sangat langka dan berharga di era ini. Hanya sejumlah kecil alkemis tingkat 8 yang mampu memperbaiki bubuk nutrisi roh jenis ini setelah mempelajari cara menyempurnakannya. Namun, saya pikir metode pemurnian dari bubuk makanan roh telah hilang. Mata Tianhuo Zunze sedikit penasaran saat dia menatap bubuk berkilau di dalam nyala api. Saya hanya melihat hal seperti itu di beberapa buku kuno dan tidak pernah melihatnya secara pribadi. Jika Anda ingin memperbaiki pil obat tingkat 8 di masa depan, peluang keberhasilan akan meningkat secara signifikan jika Anda menambahkan bubuk makanan roh ini ke dalamnya. Setelah penyempurnaan, pil tersebut akan menjadi lebih murni daripada pil obat tingkat 8 lainnya. Kejutan melintas di wajah Xiao Yan setelah dia mendengarkan kata-kata Tianhuo Zunze. Ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa seseorang perlu menambahkan apa yang disebut bubuk makanan roh saat memperbaiki pil obat tingkat 8. Rahasia benda ini dapat dianggap telah rusak, dan diriku yang lama dapat dianggap telah menyelesaikan tugasku. Jika tidak, kamu akan berakhir dengan mengomel telingaku mengatakan bahwa aku telah menyebabkan kamu kehilangan formula obat. Tianhuo Zunze tersenyum setelah melihat wajah Xiao Yan. Setelah itu, dia berdiri dan berkata, ini sudah cukup larut, dan kamu harus istirahat lebih awal. Besok adalah apa yang disebut ujian 5 klan besar. Jangan tinggal lama. Orang tua Yezong itu telah menaruh semua harapannya padamu. Tianhuo Zunze berbalik dan pergi setelah berbicara. Dokter peri kecil juga mengatakan sesuatu pada Xiao Yan. Dia sempat ragu-ragu sebelum perlahan pergi. Xiao Yan tersenyum saat melihat mereka berdua meninggalkan ruangan. Matanya beralih kembali ke 5 keping debu kuning pucat di dalam nyala api di depannya. Setelah merenung sejenak, dia akhirnya tidak bisa menahan diri untuk memberi isyarat dengan tangannya. Bubuk makanan jiwa melarikan diri dari nyala api Xiao Yan dan tetap tergantung di depannya. Xiao Yan perlahan menutup kedua matanya setelah menatap bubuk makanan roh ini. Saat matanya tertutup, kekuatan isap tiba-tiba melonjak keluar. Kekuatan hisap ini menyebabkan bintik kuning pucat yang mengilap berubah menjadi seberkas cahaya kecil yang melesat ke dahi Xiao Yan sebelum akhirnya menghilang. Tubuh Xiao Yan sangat bergetar saat bubuk ini menyatu dengan dahinya. Wajahnya tiba-tiba menegang saat gelombang rasa sakit yang samar dipancarkan dari kepalanya. Xiao Yan mengerutkan kening. Dia menahan rasa sakit yang dia rasakan. Berdasarkan indranya, bubuk makanan roh itu seperti peluru karena dengan kejam menyerang jiwanya sebelum menembusnya. Untungnya, rasa sakit seperti ini tidak berlangsung lama sebelum perlahan menghilang. Xiao Yan hanya menghela nafas lega setelah merasakan sakitnya berangsur-angsur menghilang. Namun, dia baru saja menghela nafas lega ketika dia tiba-tiba merasakan sekelilingnya membentuk fluktuasi yang aneh. Benang samar. Aliran yang tidak biasa merembes dari fluktuasi ini sebelum perlahan-lahan menyerang dahinya. Setelah aliran yang tidak biasa ini memasuki tubuhnya, Xiao Yan segera merasakan kegembiraan yang liar. Dia merasakan aura spiritual yang terkandung dalam jiwanya mulai tumbuh dengan sangat lambat. Ini sebenarnya aura spiritual? Xiao Yan telah memikirkan semua metode untuk meningkatkan aura spiritual di dalam jiwanya, tetapi dia gagal meningkatkan jiwanya bahkan sedikit. Namun, dengan bubuk nutrisi roh ini, aura spiritual, yang tidak dapat ditingkatkan dengan mengandalkan metode biasa, dapat diekstraksi olehnya dan digabungkan dengan jiwanya. Xiao Yan merasakan kegembiraan liar saat dia merasakan aura spiritual yang menguat di dalam jiwanya.
Itu lama kemudian sebelum dia secara bertahap memfokuskan pikirannya. Setelah dia tenang, debu cahaya kuning pucat samar-samar muncul di benaknya. Kekuatan hisap yang tidak biasa sedang dipancarkan darinya. Kekuatan hisap semacam ini lemah, tetapi tampaknya memiliki semacam kekuatan aneh yang mengekstraksi energi spiritual, yang tidak dapat dilakukan oleh banyak ahli dari sekitarnya. Aura spiritual yang tampaknya kacau perlahan merembes keluar dari ruang sekitar. Itu terus-menerus masuk melalui ruang di antara alis Xiaoyan. Penyerapan aura spiritual ini berlanjut selama hampir 3 jam sebelum cahaya dan kekuatan hisap yang dipancarkan oleh debu kuning pucat secara bertahap melemah. Jelas, bubuk makanan roh semacam ini tidak dapat bertahan lama. Cahaya yang dipancarkan oleh partikel cahaya ini meredup. Beberapa saat kemudian, sedikit retakan tiba-tiba terdengar di kepala Xiaoyan. Bubuk makanan roh retak dan kekuatan isap aneh itu terhenti. Aura spiritual di sekitarnya segera menghilang. Itu sia-sia terlepas dari bagaimana Xiaoyan mencoba menghisapnya. Xiaoyan tanpa sadar tertawa saat merasakan perubahan ini. Namun, tepat ketika dia hendak menarik diri dari kondisi ini, merasa tidak berdaya, bubuk makanan roh, yang akan menghilang dari pikirannya, tiba-tiba mengeluarkan cahaya yang kuat. Bahkan jiwa Xiaoyan merasakan sakit yang luar biasa di bawah cahaya ini. Rasa sakit yang hebat berangsur-angsur mereda. Sementara Xiaoyan masih merasa panik, gumaman tua yang sangat samar dipancarkan dari tempat cahaya meletus. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Suara tua yang tidak jelas bergema lembut di benak Xiaoyan. Itu tampak seperti kata-kata suci, menyebabkan seseorang mendapatkan perasaan seperti transmisi ingatan. Perasaan seperti transmisi tidak menyebabkan Xiaoyan menjadi linglung. Meskipun suara orang tua di benaknya tidak jelas, dia masih berusaha mengingat sebanyak mungkin. Suara tua ini bergema 3 kali sebelum benar-benar tersebar. Xiaoyan perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Ada ekspresi kontemplasi di wajahnya. Ada rumor yang mengatakan bahwa beberapa ahli mampu meninggalkan jejak spiritual pada item tertentu. Jika saya menebak dengan benar, suara tua itu dari sebelumnya seharusnya telah ditinggalkan oleh seorang ahli dari zaman kuno. Namun, karena banyaknya waktu yang telah berlalu, suaranya menjadi tidak jelas. Xiaoyan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Batas jiwa, tutuplah roh surgawi, seraplah roh yang menempa jiwa. Xiaoyan mengerutkan kening dan dengan lembut bergumam. Sesaat kemudian, dia berpikir, sepertinya itu semacam rumus kata. Namun, itu jelas tidak lengkap. Aku ingin tahu untuk apa itu digunakan. Xiaoyan merenung sejenak tidak berhasil. Dia tidak bisa membantu tetapi tanpa daya menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menyimpan 4 sisa bubuk makanan roh ke dalam cincin kuatnya. Efek dari hal ini, mampu menyerap aura spiritual, terlalu penting bagi Xiaoyan. Sayangnya, itu hanya bisa berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Dia tidak bisa menyia-nyiakan mereka. Karenanya, dia tidak bisa dengan mudah menggunakannya. Lagi pula, dia mungkin membutuhkan hal-hal ini untuk meningkatkan peluang suksesnya ketika dia memperbaiki pil obat di masa depan. Xiaoyan dengan lembut menghela nafas saat dia duduk bersila di tempat tidur. Setelah itu, dia perlahan menutup matanya. Mulutnya juga bergerak sedikit saat dia melakukannya. Jika seseorang mendengarkan dengan cermat, orang akan menemukan bahwa Xiaoyan membisikkan formula kata yang dia peroleh dari bubuk makanan roh sebelumnya. Suara rendah dan tidak jelas bergema perlahan di sekitar ruangan. Ini berlanjut selama setengah jam sebelum interior ruangan yang tenang akhirnya mulai membentuk riak yang tidak biasa. Swos! Mata Xiaoyan yang tertutup rapat tiba-tiba terbuka saat riak itu terbentuk. Wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Sesaat sebelumnya, dia merasakan kehadiran aura spiritual di sekitarnya. Hal semacam ini hanya terjadi 2 kali padanya ketika dia memasuki kondisi aneh sebelumnya. Namun, Xiaoyan yakin dia belum memasuki kondisi seperti itu sebelumnya. Xiaoyan dengan erat mengernyitkan alisnya. Sesaat kemudian, dia tiba-tiba mengepalkan tangannya. Kilatan mencolok muncul di matanya yang hitam pekat. Apakah ini karena rumus kata itu?